Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amri wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan tema yang berjudul keutamaan doa. Doa adalah senjatanya kaum muslimin, sebab doa itu adalah ibadah sakral di mana kita memohon, mengadu langsung kepada Rabb kita, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bersama orang yang mendirikan sholat atau bersedekah, dia akan mendapatkan pahala atas sholat atau sedekahnya. Demikian pula orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali seorang mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengatakan, wahai Rabbku, dan bersungguh-sungguh dalam doanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas doanya tersebut, baik doanya tersebut dikabulkan atau ditunda pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena doa termasuk ibadah sebagaimana sholat atau puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa adalah senjatanya kaum muslimin, sebab doa itu adalah ibadah sakral di mana kita memohon, mengadu langsung kepada Rabb kita. Masya Allah, begitu agungnya doa, karena pada saat berdoa kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Janganlah kita meremehkan kekuatan doa. Para salafus soleh, mereka selalu berdoa dalam setiap aktivitasnya. Bahkan sendal putus sekalipun mengadu kepada Allah, meminta garam pun mengadu kepada Allah, dan semua perkara-perkara dari yang kecil hingga besar mereka berdoa kepada Allah. Masya Allah, jangan sampai kita menjadi hamba yang sombong karena enggan berdoa. Doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah, dan tidak ada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. Maka dari itu kita berdoa bersungguh-sungguhlah, berikan waktu yang terbaik dan khusyuk untuk berdoa, karena segala permasalahan dalam hidup, bahkan kesenangan yang kita hadapi, semuanya atas izin Allah, pertolongan Allah. Semoga kita menjadi hamba yang selalu melibatkan Allah dalam segala aspek. Terkadang ujian menghampiri, kesedihan melanda, itu semua menjadi fitrahnya manusia, bahwa semua akan diuji. Maka datanglah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah, mohon ampun juga untuk kedua orang tua dan keluarga kita semua. Semoga dengan doa-doa tulus kita Allah menerima dan mengabulkannya di waktu yang tepat, dan menjadikan kita hamba yang semakin bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Doa juga termasuk salah satu jenis ibadah yang paling agung, namun banyak sekali umat Islam yang melupakannya dan meninggalkannya, padahal doa adalah alat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Karena itulah doa memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan seperti yang ditulis Syekh Dr. Abdul Malik Al-Qasim dalam Durus Al-Am. Yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Allah juga Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, doa itu adalah inti ibadah. Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun yang ketiga, doa adalah menolak bala dan menghindarkan seseorang darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu dapat menolak bala yang telah terjadi maupun yang belum terjadi, maka berdoalah wahai hamba-hamba Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Yang keempat, Allah akan selalu bersama orang-orang yang berdoa kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku sangat bergantung prasangkaan seorang hamba kepadaku dan aku bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang kelima, tiada yang dapat menolak keputusan qada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali doa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap menundukkan diri dan mengibah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan makna yang agung, karena di dalamnya terdapat keikhlasan dan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa merupakan suatu perbuatan yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada doa. Hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Berdoa berarti menitipkan pahala dan ganjaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika permohonan dalam doa itu tidak terkabul di dunia, ini merupakan hal yang sangat bermanfaat saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita senantiasa untuk selalu berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah lelah untuk berdoa kepada Allah, karena Allah selalu ingin mendengarkan curhatan hambanya. Karena tempat sebaik-baiknya mengadu yaitu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak akan pernah membuat hambanya kecewa. Adapun hadis tentang janganlah lelah dalam berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah maha malu dan dermawan. Allah malu apabila seorang hambanya berdoa kepada Allah dengan mengadukan kedua tangannya, kemudian Allah kembalikan tanpa dikabulkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang suka berdoa dan bermunajat kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.